Antari Kusuma pernah bertarung melawan siluman buaya, penguasa sungai Nil, dan beliau berhasil memporak-porandakan kerajaan buaya tersebut dengan keilmuan angin yang dimilikinya. Sahabat Wagram Media yang berbahagia, kali ini Wagram Media akan menceritakan sosok jin yang kuat yang berunsur angin, yaitu bernama Antari Kusuma. Antari Kusuma adalah sosok jin yang mempunyai ilmu angin. Kekuatannya pun sangat disegani para jin. Beliau tinggal di Gunung Bromo. Beliau berasal dari negeri Irak yang sejak ribuan tahun yang lalu sampai ke Pulau Jawa. Beliau pernah bertarung melawan siluman buaya, penguasa sungai Nil. Dan beliau berhasil memporak-porandakan kerajaan buaya tersebut dengan keilmuan angin yang dimilikinya. Dan beliau ditugaskan gurunya untuk menjaga Pulau Jawa dari kejahatan penguasa Laut Selatan yang dahulu berhasil mengalahkannya. Sewaktu dahulu penguasa selatan Pulau Jawa berhasil mengalahkannya. Tapi sekarang beliau telah mempunyai ilmu angin dan siap untuk melawan penguasa selatan. Setibanya di Pulau Jawa, beliau langsung disambut oleh penguasa selatan dan berkata, "Wahai Antari, untuk apa kau datang ke Pulau Jawa ini?" Antari pun menjawab, "Untuk mengalahkanmu dan membalas kekalahanku dulu." Penguasa selatan pun hanya tertawa. "Kau tak bisa mengalahkanku, wahai Antari." Penguasa selatan itu tidak tahu bahwa Antari sudah memiliki ilmu unsur angin dan mempunyai pusaka andalan yang berupa kipas sakti yang mampu menghancurkan kerajaan Laut Selatan. Dan benar, yang penguasa laut pun hanya tertawa dan bertanya, "Apakah kesaktianmu sudah mencukupi untuk melawanku, sehingga kau bisa menempati Pulau Jawa ini? Bukankah kau masih ingat, dulu aku berhasil mengalahkanmu di Sungai Nil?" Antari pun menjawab, "Dulu aku akui kekuatanmu, wahai sang penguasa. Tetapi sekarang aku ingin membalas kekalahanku darimu. Aku sudah mempelajari kesaktian yang bisa mengalahkanmu, yang bisa menghancurkan kerajaanmu, wahai sang penguasa." Tapi tetap sang penguasa hanya tertawa mendengar ancaman Antari. "Sudahlah Antari, jangan kau bermimpi bisa mengalahkanku. Aku adalah penguasa air yang jikalau aku mengeluarkan ilmuku, maka akan luluh lantahlah Pulau Jawa ini." Antari pun dengan senang hati untuk melawan sang penguasa laut itu. Dengan tidak berlama-lama, kedua jin yang kuat itu bertarung dengan dahsyat di tengah laut.
Ombak pun sangat besar mengiringi pertandingan kedua sang penguasa unsur air dan unsur angin itu. Di tengah pertandingan, Antari Kusuma keteteran dengan kesaktian penguasa laut itu. Kemudian Antari Kusuma memakai baju jirahnya, baju yang sakti, yaitu berupa tameng kesaktian pemberian gurunya, agar tidak ada pusaka yang mampu menembus kulitnya. Dan benar saja, setelah Antari memakai baju jirahnya, tidak ada satupun pusaka sang penguasa laut mampu menembus kulitnya. Berbagai pusaka pun dikeluarkan. Pusaka keris, pusaka pedang, pusaka trisula tidak bisa menembus, hanya sanggup berdiri di atas kepalanya. Semua pusaka penguasa laut itu hanya berputar-putar di atas kepala Antari, dan Antari hanya diam menyaksikan. Keteteran melawannya. Namun, sang penguasa laut langsung mengeluarkan pusaka andalannya yang berupa tombak. Tombak yang berunsur air yang dilemparkan tepat ke dada Antari. Dan pusaka itu berhasil melukai dada Antari. Antari pun terpental jauh. Petir angin mengiringi pertarungan dahsyat kedua makhluk itu. Ketika Antari terpental, Antari langsung bangun dan mendengar bisikan gurunya untuk mengeluarkan pusaka saktinya yang berupa kipas. Lalu Antari berkata, "Wahai sang penguasa laut, jangan senang dulu. Aku belum mengeluarkan setengah dari kekuatanku. Aku akan melawanmu dengan pusaka pemberian dari guruku." Antari pun kembali menyerang dengan membabi buta. Pertarungan pun dilanjutkan dengan sangat sengit. Mereka bertarung, mengadu kesaktian, mengadu pusaka, mengadu ajian-ajian yang dimilikinya keluar saat bulan purnama. Akhir pertandingan sudah tiba. Antari pun mengeluarkan pusaka kipas pemberian dari gurunya untuk mengalahkan sang penguasa laut. Dan benar saja, sekali kipasan, penguasa laut itu terpental terbawa angin dan membentur tebing. Dan penguasa laut itu terluka parah. Sejak saat itulah sang penguasa laut itu kalah dari Antari. Sejak itulah, jikalau ada perkumpulan para penguasa tanah Jawa dan Antari datang, maka sang penguasa laut pun tidak berani berhadapan lagi dengan Antari Kusuma.